Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka dipotong dengan rapi, dinikmati di siang hari. Izinkan saya memberikan inspirasi, semoga bermanfaat presentasi ini. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Febriana. Saya dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM D111111012 dari Politeknik TEDC Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya belajar berkomunikasi. Berikut ada beberapa konten yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, apa itu komunikasi? Yang kedua, mengapa komunikasi itu penting? Yang ketiga, teknik komunikasi yang efektif. Yang keempat, komunikasi efektif versus komunikasi yang tidak efektif. Yang terakhir, yang kelima adalah manfaat komunikasi yang efektif. Yang pertama, apa itu komunikasi? Nah, di sini komunikasi menurut Harold D. Laswell, komunikasi adalah proses di mana seseorang dapat menyampaikan pesan melalui tahapan yang sistematis, yaitu dengan who say what atau siapa mengatakan apa, in which channel, dengan saluran apa, to whom, kepada siapa, with what effect, dengan efek yang bagaimana. Maksudnya, dari definisi Harold D. Laswell ini menekankan bahwa komunikasi itu berkaitan dengan beberapa elemen. Yang pertama, yaitu pengirim pesan atau si pembicara itu siapa. Yang kedua, isi pesan atau isi pesan yang mau disampaikan itu apa dan bagaimana. Yang ketiga, yaitu di mana digunakannya media atau saluran untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang keempat, penerima pesan atau si audiensnya itu siapa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah apa dampak atau efek dengan menyampaikan pesan tersebut. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk komunikasi. Nah, tentunya komunikasi ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Nah, masing-masing ini dapat memiliki karakteristik dan juga tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada komunikasi secara verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan bentuk menyatakan dengan kata-kata, lisan untuk menyampaikan pesannya. Di sini contohnya bentuknya bisa dengan percakapan di telepon, bisa diskusi di kelas, atau bisa juga seperti saya di sini untuk berpresentasi tentang pentingnya belajar komunikasi dan sebagainya. Lalu perlu diketahui bahwa dalam komunikasi verbal itu dapat mempengaruhi makna dalam menyampaikan pesannya. Dilihat dari intonasi saat berbicara, dilihat dari nada saat berbicara, dan juga bisa dilihat dari kecepatan berbicaranya. Lalu yang kedua ada komunikasi non-verbal, yaitu kebalikan dari komunikasi verbal. Apa itu komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal adalah komunikasi tidak menggunakan kata-kata secara lisan, namun mengandalkan bahasa tubuh, gerakan ekspresi wajah, dan anggukan kepala. Bentuknya seperti jika menganggukkan kepala, berarti itu menandakan menyetujui suatu hal. Kalau menggelengkan kepala berarti itu kebalikannya, tidak menyetujui suatu hal. Atau dengan tatapan mata kepada seseorang itu bisa menggambarkan suatu ketertarikan atau perhatian dan juga sebagainya. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang tertulis, di mana bentuk komunikasi ini menggunakan teks tertulis dalam menyampaikan pesannya. Contohnya bisa dengan email yang terkirim, atau bisa dengan kita berchattingan di aplikasi WhatsApp, dan sebagainya. Yang keempat adalah komunikasi secara visual, yaitu bentuk komunikasi yang mengandalkan suatu gambar, diagram, contohnya bisa dengan alur pekerjaan, terus bisa dengan infografis juga termasuk dari visual, dan juga poster. Baik, berikutnya di konten kedua itu ada mengapa sih kita harus berkomunikasi
dan komunikasi itu kenapa penting? Nah, di sini saya akan jelaskan. Mengapa komunikasi itu penting? Karena sebagai kebutuhan dasar manusia, komunikasi adalah alat utama untuk menyampaikan ide, perasaan, dan juga kebutuhan. Lebih jelasnya, komunikasi adalah suatu keterampilan yang mendasar yang penting dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena memungkinkan setiap individu itu akan merasakan kerjasama, berinteraksi, dan juga memahami satu sama lain. Jika tidak adanya komunikasi yang efektif, mungkin akan mengalami suatu hubungan antar manusia yang ada salah pahamnya, seperti miskom atau bisa dengan konflik. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita itu harus belajar dan juga mengembangkan keterampilan komunikasi karena itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, lalu kenapa komunikasi itu penting sebagai kebutuhan dasar manusia? Ya jelas, karena kan kita merupakan makhluk yang sosial, di mana komunikasi itu adalah alat utama untuk menjalin suatu hubungan dengan orang-orang dalam komunikasi untuk menyampaikan tadi seperti ide, lalu bisa dengan emosi atau perasaan, dan juga bisa memahami perspektif setiap orang gitu. Namun, komunikasi ini juga tidak hanya berkaitan dengan berinteraksi saja, bisa saja dalam menciptakan suatu identitas jati diri seseorang, atau bisa kita merasakan kebersamaan, dan juga kita bisa menjalin suatu hubungan yang baik. Oke, di sini lanjut. Ada hal penting dalam beberapa aspek untuk kehidupan. Nah, di sini dalam kehidupan sosial memiliki hubungan pribadi dan persahabatan. Dalam kehidupan sosial tentunya komunikasi ini pastinya akan menjalin atau terikat suatu hubungan yang baik seperti persahabatan, terus kekeluargaan, dan juga bisa menjalin suatu hubungan yang romantis. Di sini contohnya dalam menyingkapi komunikasi di kehidupan sosial, seperti misalnya kita itu mendengarkan secara serius, lalu kita itu merespon dengan baik kepada pembicara atau teman yang sedang curhat kepada kita. Lalu yang kedua adalah lingkungan kerja dengan kolaborasi dan kepemimpinan. Dalam lingkungan kerja, tentunya komunikasi yang efektif itu adalah memiliki kolaborasi dan kepemimpinan. Contohnya, kolaborasi itu kita itu kompak dan antar tim, anggota tim semuanya kompak dan juga baik, sehingga akan menciptakan keterbukaan, menyampaikan informasi satu sama lain. Lalu dalam kepemimpinan, misalnya mampu mengarahkan anggota-anggotanya. Lanjut, yang ketiga adalah dalam aspek pendidikan. Dilihat dari penyampaian ilmu dan pemahaman konsep. Dalam pendidikan ini, tentunya komunikasi ini merupakan suatu sarana yang paling penting dalam penyampaian pengetahuan dan juga membangun suatu pemahaman. Contohnya, seorang guru itu pasti akan memberikan pengetahuannya kepada siswa-siswanya. Di sisi lain, siswa-siswa tersebut tentunya akan menerapkan atau harus menerapkan suatu kemampuan komunikasi, yaitu dengan bertanya dan berdiskusi. Lanjut, di sini konten materi untuk ketiga adalah teknik komunikasi yang efektif. Apa saja? Yang pertama adalah aktif mendengarkan. Tentunya dengan mendengarkan secara aktif, tentunya berarti kita itu memberikan perhatian yang penuh terhadap seorang pembicara, sehingga akan menghindari dari gangguan suatu hal. Nah, mendengarkan dengan aktif itu bisa ditandai dengan kita menganggukkan kepala, lalu bisa dengan menjaga kontak mata dengan pembicara, atau kita juga bisa dengan merespon secara relevan dari pesan yang disampaikan oleh pembicara. Lalu yang kedua adalah empati. Empati itu merupakan kemampuan kita dalam memahami atau merasakan perspektif
efektif dari orang. Nah, empati ini tentunya akan membantu kita dalam memahami apa yang dirasakan oleh si pembicara. Yang ketiga adalah kejelasan dan ketegasan. Tentunya dalam komunikasi yang efektif, tentu kita itu harus menyampaikan dengan jelas dan tegas gitu. Contoh, dalam kejelasan di sini kita itu tidak boleh ambigu dalam menyampaikan pesan. Kita harus langsung membicarakannya dengan jelas sehingga akan dapat dimengerti oleh audiens. Lalu dalam ketegasan di sini kita dalam menyampaikan pesan menggunakan ide-ide tanpa ada untuk menyinggung atau menyakiti orang-orang. Dan yang keempat adalah menggunakan bahasa tubuh. Nah, dalam bahasa tubuh juga dimainkan itu akan memberikan peran besar dalam menggunakan komunikasi secara verbal tadi yang sudah saya jelaskan di bentuk-bentuk komunikasi. Bahasa tubuh itu bisa dengan ekspresi wajah, tersenyum, yaitu bisa menandakan kita ramah, dan juga menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif dan versus komunikasi yang tidak efektif. Di sebelah kanan saya di sini ada komunikasi yang tidak efektif dan di sebelah kiri saya ada komunikasi yang efektif. Saya akan menjelaskan dulu komunikasi yang efektif. Ada beberapa komunikasi efektif di sini. Yang pertama, pesan jelas, mudah dipahami, dan memiliki tujuan. Nah, sehingga si audiens itu akan secara langsung menangkap makna dan juga konteks dari menyampaikan pesan si pembicara tersebut. Yang kedua, mendengarkan aktif dan responsif. Ditandai dengan audiens atau penerima pesan itu harus mendengarkan secara sungguh-sungguh, lalu menjaga kontak mata, sehingga pembicara akan memiliki hubungan yang baik dalam menyampaikan pesan tersebut. Dan yang ketiga adalah menghargai perspektif orang lain. Ditandai seperti tadi, empati, adanya empati sehingga kita tuh tahu apa yang dirasakan oleh si pembicara. Di sini saya akan menjelaskan dari komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama, pesan membingungkan atau tidak langsung. Nah, sehingga audiens itu pastinya akan malas gitu untuk mendengarkan atau juga tidak mau melanjutkan. Baik, selanjutnya di sini yang kedua adalah mengabaikan pendapat atau feedback. Ini tidak boleh karena akan memicu pembicara tidak dihargai dan tidak didengar. Lalu yang ketiga adalah emosi tidak dikelola dengan baik. Nah, ini akan terkesan si yang menyampaikan pesannya itu tergesa-gesa, terus penuh dengan amarah, sehingga tidak efektif dalam berkomunikasi dalam menyampaikan pesan tersebut. Selanjutnya di sini yang terakhir ada manfaat komunikasi yang efektif. Di sini ada beberapa manfaat komunikasi yang efektif. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Tentunya tadi kan komunikasi itu akan memungkinkan suatu individu itu untuk berinteraksi satu sama lain, sehingga akan menciptakan keterbukaan untuk menyampaikan informasinya dan sehingga meminimalisir dalam kesalahpahaman. Lalu yang kedua, yaitu membangun hubungan yang baik. Karena tadi kita memiliki atau terjalin suatu hubungan dengan orang dalam berkomunikasi sehingga akan menciptakan suatu hubungan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Di sini misalnya dalam bidang pekerjaan. Nah, di lingkungan kerja pastinya akan sangat bermanfaat sekali karena ini akan mempercepat suatu penyelesaian tugas atau penyelesaian kerjanya, dan juga bisa menciptakan suatu kolaborasi antar anggota tim yang kompak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memudahkan negosiasi dan konflik. Karena komunikasi di sini akan
memahami atau merasakan perspektif setiap orang, kebutuhan orang. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk mencari solusi yang sangat baik dari konflik. Baik, segitu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.